Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tanpa bantuan Yun Ce, Yao Dai dan Qianye Yinger sekali lagi terjebak dalam jalan buntu. Letusan kekuatan mereka menghantam penghalang yang didirikan oleh para Realm King yang berkumpul, menyebabkannya terus menyusut. Namun, bahkan jika semua orang yang hadir memiliki otak yang cerdas, mereka masih menyadari bahwa bencana yang bahkan lebih dahsyat daripada bencana surgawi akan menimpa alam surga kekaisaran. Target Yao Dai adalah Yun Ce dan dia awalnya tidak akan membiarkan orang lain mengganggu pertarungannya. Namun, karena kekuatan Qianye Yinger yang benar-benar tidak terduga, dan gangguan aneh yang kemungkinan besar datang dari Yun Ce, dia tidak menghentikan Yan Sangeng untuk bergabung. Namun dia kembali menyaksikan pemandangan yang jauh melebihi imajinasinya. Yun Ce menghindari serangan Yan Sangeng 2 kali, tapi sekarang sudah jelas bahwa 2 gerakan pertama itu hanyalah tipuan untuk menyiapkan serangan secepat kilat dengan pedangnya. Ini juga cara Yun Ce biasanya bertarung. Ini jelas bukan strategi atau taktik jenius. Ini praktis akan dianggap sebagai lelucon bagi para pembangkit tenaga listrik yang telah selamat dari banyak pertempuran. Tapi Yun Ce tidak pernah gagal melakukannya. Bahkan seseorang seperti Yan Sangeng, seorang guru ilahi tingkat 7 yang memiliki pengalaman mendalam selama puluhan ribu tahun, telah tertipu oleh tipuan ini. Taktiknya ini tidak selalu berhasil karena penguasaannya yang luar biasa terhadap teknik ini. Sebaliknya, itu karena sifat aura energinya yang dalam terlalu menipu dan rumit. Faktanya, itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan telah melampaui pengetahuan praktisi mendalam manapun berkali-kali lipat. Terus terang, tidak peduli seberapa kuat seekor semut, ia tidak akan pernah mampu membangkitkan kewaspadaan binatang yang menjulang tinggi, apalagi menyebabkan binatang itu menggunakan seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, semut ini telah terkekang dan tidak bisa bergerak sepenuhnya. Sebaliknya, tidak peduli betapa tidak siap atau cerobohnya Yan Sangeng dalam mendekati Yun Ce, pada akhirnya dia tetaplah seorang guru ilahi tingkat 7. Begitu seseorang mencapai tingkat ini, kekuatan tubuh dan energi pelindungnya yang dalam jauh melampaui imajinasi orang biasa manapun. Namun dia telah ditabrak oleh pedang Yun Ce. Setelah satu serangan, sebuah ledakan besar terdengar di udara dan kabut hitam serta awan hitam pecah secara bersamaan. Seolah-olah retakan mengerikan yang tiada taranya telah terbelah di langit. Qianye Yinger berbalik, tubuhnya berkedip, dan dia muncul di sisi Yun Ce. Penyihir Yao Dai juga tidak terus menyerangnya. Sebaliknya, dia menatap Yun Ce dan Yan Sangeng, ekspresi keterkejutan yang sangat langka muncul di matanya. Ketika energi mendalam Yun Ce meledak dalam sekejap, ia masih memancarkan aura penguasa ilahi tingkat 7. Namun, ketika auranya mengamuk, seolah-olah kekuatan Divine Sovereign level 7 yang tak terhitung jumlahnya meletus secara bersamaan. Itu sangat kuat dan kuat sehingga tidak terasa lebih lemah dari kekuatan Yan Sangeng, kekuatan guru ilahi tingkat 7. Apa yang bahkan lebih sulit dipercaya dari itu, adalah bahkan jika Yun Ce benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang mendekati Yan Sangeng, tidak mungkin Yan Sangeng yang tidak siap bisa dengan mudah ditembus oleh pedang Yun Ce. Mata Yao Dai tertuju pada luka menganga di tubuh Yan Sangeng. Cahaya merah terang yang berkelap-kelip dari lukanya begitu mencolok hingga menyengat matanya. Bayangan pedang pembunuh iblis yang memukul surga melayang di benaknya dan menolak untuk pergi. Pemandangan yang mencengangkan ini telah menyebabkan menara kekaisaran surga menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap tajam ke arah Yan Sangeng hingga mata mereka hampir pecah.
Mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Terlebih lagi, Yan Sangeng sendiri tampaknya sangat terkejut dengan kejadian ini. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas, dia masih berdiri di sana, terpaku di tempatnya, sambil dengan bingung menatap lubang di dadanya. Akhirnya, bibirnya bergetar dan dia nyaris tidak bisa membisikkan satu kata pun. Setelah dia mengucapkan kata itu, tubuhnya sedikit gemetar sebelum dia mulai turun ke tanah. Dia mendarat di dalam penghalang di bawahnya, kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah. Setelah itu, dia kembali tidak bergerak sama sekali. Sen, Raja Hantu Senior. Realem King yang paling dekat dengannya bergerak maju saat mereka semua mengeluarkan ramuan terbaik yang mereka miliki bahkan tanpa saling memandang. Meskipun dia adalah Raja Hantu Yama, seseorang yang bahkan tidak berkenan melihat ramuan mereka di hari biasa, jika mereka bisa mendapatkan bantuan sekecil apapun darinya, itu akan menjadi sesuatu yang memiliki kegunaan tak terbatas di masa depan. Namun, mereka baru mengambil beberapa langkah sebelum semuanya tiba-tiba membeku di tempatnya. Tian Muyi, Huo Tianxing, dan rombongan lainnya bergegas menuju Yan Sangeng, tetapi mereka tiba-tiba membeku di tempatnya juga. Mereka memasang ekspresi ketakutan dan bingung di wajah mereka dan seolah-olah mereka baru saja melihat dewa atau hantu. Energi dan kekuatan hidup Yan Sangeng yang dalam menghilang. Selain itu, energinya tidak hilang karena tubuhnya melemah karena cedera. Sebaliknya, rasanya energinya terkuras habis, seperti udara yang keluar dari balon yang meletus, menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam beberapa napas pendek, auranya menjadi sangat lemah. Setelah itu, sosok Yan Sangeng yang berjongkok perlahan merosot ke tanah seperti lumpur lunak. Saat kepalanya membentur tanah, pupil matanya yang melebar perlahan menyusut kembali ke normal dan tidak pernah bergerak lagi. Kekuatan hidup Yan Sangeng telah padam sepenuhnya. Bahkan seseorang sekuat Yao Dai tidak bisa merasakan sedikit pun kehidupan yang tersisa di dalam dirinya. Keheningan yang sangat mengerikan. Di langit jauh di atas mereka, pupil mata Yao Dai gemetar. Sebagai seorang penyihir, sebagai seseorang yang mengolah energi kegelapan yang mendalam, dia sudah lama lupa apa kata dingin. Tetapi pada saat ini, dia merasa seolah-olah aliran udara dingin yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Setiap helai rambut di tubuhnya bergetar saat mereka berdiri. Yan Sangeng telah meninggal. Sebagai guru ilahi tingkat 9, Yao Dai secara alami melampaui Yan Sangeng, guru ilahi tingkat 7, dalam segala hal. Namun, membunuhnya akan menjadi hal yang sangat sulit dilakukannya. Begitu seseorang memasuki alam Divine Master tahap akhir, akan sangat sulit bagi mereka untuk mati. Di alam Yama, orang yang berada tepat di bawah Kaisar Yama adalah Iblis Yama, dan orang yang berada di bawah Iblis Yama adalah Hantu Yama. Yan Sangeng adalah pemimpin Hantu Yama dan di seluruh alam Yama, dia adalah eksistensi transenden yang memiliki kekuatan dan prestise yang lebih rendah daripada Kaisar Yama dan Iblis Yama. Akibatnya, meskipun Yao Dai memiliki kemampuan untuk membunuhnya dengan mudah, dia tetap tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Faktanya, dia tidak percaya bahwa seseorang di wilayah ilahi utara mampu, benar-benar berani membunuh Raja Hantu dari alam Yama. Namun, ada sesuatu yang lebih tidak bisa dijelaskan dari ini. Bagaimana dia bisa mati? Seorang guru ilahi begitu kuat sehingga vitalitas dan kemampuan penyembuhannya jauh melampaui kemampuan makhluk fana. Mereka bahkan bisa meregenerasi anggota tubuh yang hilang dengan sempurna. Tertusuk pedang bahkan tidak dianggap sebagai cedera serius bagi seorang guru ilahi.
Jadi tidak mungkin itu menjadi pukulan yang fatal. Tapi satu pukulan dari Yun Ce benar-benar membunuh Yan Sangeng. Bola berwarna putih keabu-abuan itu sama sekali tidak memiliki kehidupan, membuktikan bahwa hal mustahil ini benar-benar terjadi. Lagi pula, buktinya ada tepat di depan mata mereka. Cahaya merah terang yang bersinar dari lukanya akhirnya perlahan memudar. Pada saat yang sama menghilang sepenuhnya, benang kabut hitam pekat mulai perlahan keluar dari lukanya. Semua orang di sini hari ini telah mengolah energi kegelapan yang mendalam sepanjang hidup mereka. Selain itu, ada banyak Divine Master dan Divine Sovereign yang hadir, namun tidak satu pun dari mereka yang mampu merasakan energi dalam yang terpancar dari asap hitam ini. Seolah-olah benang kabut hitam ini hanyalah gumpalan abu dan asap hitam biasa. Ini, tangan Tian Muyi yang terulur membeku di udara. Dia tidak dapat menariknya kembali atau menurunkannya. Sebagai Realm King terkuat di wilayah ilahi utara, seorang Divine Master tingkat 8, dia sangat menyadari apa arti menjadi seorang Divine Master tingkat 7. Jadi keterkejutan dan ketidakpercayaan di hatinya jauh melebihi orang lain di sekitarnya. Raja Hantu Yama telah meninggal. Ini adalah peristiwa paling sulit dipercaya yang pernah terjadi dalam 10.000 tahun, sejak Kaisar Langit Cerah meninggal. Dia bisa saja membiarkannya begitu saja, tapi dia harus mencari kematiannya sendiri. Suara dingin dan tidak tertarik terdengar di dunia yang sunyi. Kedengarannya persis sama seperti sebelumnya, tetapi ketika semua orang mendengarnya kali ini, mereka merasa seolah-olah jarum sedingin es ditusuk ke tulang mereka, menyebabkan seluruh tubuh mereka menggigil. Ada banyak orang idiot di wilayah ilahi utara, ejek Yun Ce dingin. Tidak heran kalian semua terjebak di sini selamanya seperti sekelompok binatang yang dikurung. Penyihir Yao Dai perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Yun Ce. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu tahu siapa dia?" Hanya ketika dia berbicara barulah dia menyadari betapa terkejutnya dia, bahwa suaranya benar-benar bergetar tanpa sadar. Yan Sangeng, pemimpin dari 36 hantu Yama di alam Yama, kata Qianye Yiner dengan suara lesu. Dia benar-benar terkenal tapi sayang sekali otaknya tidak bekerja dengan baik. Dia masih hidup saat ini dan tidak ada sehelai rambut pun di kepalanya yang tersentuh, tapi dia harus memilih kematian. Tatapan Yao Dai tetap tertuju pada Yun Ce. Mata orang yang telah membunuh Raja Hantu Yama masih setenang dan tenteram seperti sebelumnya. Dia tidak bisa melihat kegembiraan, keangkuhan, kesombongan, atau ketakutan di mata itu tetap tenang seperti saat dia mengalahkan Tian Guhu. Seolah-olah dia baru saja mengulurkan tangan untuk menghancurkan seekor serangga. Ini adalah Raja Hantu dari alam Yama. Apakah dia benar-benar tidak punya emosi sama sekali? Bagaimana, dia, mati? Yao Dai berbicara dengan gigi terkatup. Kedengarannya dia harus mengerjakan setiap kata. Baik Yun Ce maupun Qianye Yiner tidak berkenan memberikan balasan padanya. Ekspresi jijik terlihat di mata mereka, seolah-olah mereka berkata, "Apakah kamu buta?" Dia jelas mati karena satu tusukan. Sampai Raja Hantu Yama mati hanya dengan satu tusukan pedang, hehe, lelucon yang konyol. Yao Dai tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dia melihat untuk terakhir kalinya ke tubuh Raja Hantu Yama dan bergumam pelan, "Tidak heran." Dia berbalik dan kupu-kupu hitam muncul dan mulai berterbangan di sekelilingnya. Tubuhnya melesat jauh ke kejauhan, dan dia menghilang ke cakrawala gelap dalam sekejap mata. "Kami tidak akan menahannya," Qianye Yiner bertanya. "Kamu memang mengatakan bahwa kamu akan membuatnya menyesal." "Tidak perlu," kata Yun Ce.
Mengizinkannya pergi sekarang telah memberi kita satu alat tawar-menawar tambahan. Qianye Yinger berhenti sejenak sebelum akhirnya memahami maksud Yunce. Yunce mengangkat tangannya dan angin puyuh kecil energi hitam perlahan berputar di tengah telapak tangannya. Saat pedang pembunuh iblis pemalu surga telah menembus tubuh Yan Sangeng, Yunce dengan keras menuangkan kekuatan dari bencana kegelapan abadi ke dalam tubuhnya melalui pedangnya. Seni mendalam kegelapan yang berasal dari Kaisar Iblis mengamuk dengan hebat di dalam tubuh Yan Sangeng seperti Dewa Iblis Purba, menghancurkan semua kegelapan di tubuhnya. Saat dia perlahan-lahan menutup jari-jarinya, Yunce menghela napas pelan. Bencana kegelapan abadi bisa menghancurkan semua jenis kegelapan, tapi ini hanya terbatas pada kegelapan saja. Akan sangat luar biasa jika hal itu dapat memberikan efek yang sama pada praktisi mendalam di wilayah dewa lainnya. Yao Dai telah pergi. Bahkan, bisa dikatakan dia melarikan diri karena kalah. Satu-satunya orang di bawah langit yang bisa benar-benar membingungkan dan mengagetkan seorang penyihir adalah monster ini, Yunce. Pertempuran telah terhenti, namun penghalang yang melindungi sebagian besar menara Imperial Heaven belum diturunkan. Banyak pasang mata gemetar tanpa henti saat mereka melihat Yunce. Konsepsi mereka tentang cara kerja telah sepenuhnya dihancurkan oleh Yunce hari ini. "Siapa sebenarnya kalian?" kata Tian Muyi. Tangannya terkepal erat dan seluruh tubuhnya tegang seperti pegas yang melingkar. Seseorang yang bahkan berani membunuh Raja Hantu Yama. Bahkan kata gila tidak lagi cukup untuk menggambarkan dirinya. Dia telah membunuh guru ilahi tingkat 7 dengan satu serangan pedangnya, menyebabkan Tian Muyi dipenuhi dengan rasa ngeri untuk pertama kalinya dalam hidupnya. "Ayo pergi." Yunce tidak melirik orang lain sedikit pun. Dia hanya berbalik dan bersiap untuk pergi. Dia datang ke sini karena dia ingin dengan sengaja menimbulkan keributan di majelis penguasa surgawi. Kedatangan seorang penyihir adalah sesuatu di luar perhitungannya, dan merupakan kejutan yang menyenangkan. Saat ini, Yunce mengulangi dua kata itu lagi. Semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah ada beban yang dilepaskan dari punggung mereka saat mereka semua menghela nafas lega. Tubuh kaku Tian Muyi mulai mengendur juga. Namun, dia tidak berani mengeluarkan satu suara pun karena dia takut gerakan yang tidak perlu akan menarik perhatian Yunce padanya. Sebelumnya, dia tidak akan pernah membiarkan kedua orang ini pergi dengan nyawa mereka. Namun saat ini, ia hanya bisa berdoa agar mereka segera pergi dan tidak pernah muncul lagi di hadapannya. Dia bahkan tidak berani menanyakan identitas asli mereka. Selain itu, tindakan membunuh Yan Sangeng telah menjamin bahwa alam Yama akan melancarkan perburuan habis-habisan untuknya setelah ini. Karena pedangnya tidak hanya menembus tubuh Yan Sangeng, tetapi juga menyerang harga diri dan martabat alam Yama. Silakan tunggu beberapa saat. Ledakan yang tiba-tiba ini menyebabkan jantung semua orang berdebar kencang. Mereka ingin membunuh orang yang berbicara dengan satu tamparan, tetapi saat mereka melihat siapa orang itu, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Yang cukup mengejutkan, orang yang berbicara adalah Fen Jieran. Saat dia menatap punggung Yunce, dia berkata, "Apakah nama keluargamu Yun?" Yunce tidak menanggapi pertanyaannya. Sebaliknya, dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Dia jelas-jelas mengabaikan keberadaan Fen Jieran. Fen Jieran diam-diam mengatupkan giginya, tapi dia tidak berani menanyakan pertanyaan itu untuk kedua kalinya. Namun, Yunce tiba-tiba terhenti. Tepat ketika semua orang berpikir dia akan berbicara dengan Fen Jieran, dia berkata dengan lambat dan hati-hati, "Tian Guhu, aku menganugerahkan kematian pada apa yang disebut Raja Hantu ini karena melawanku.
Namun kamu masih hidup. Tahukah Anda mengapa hal itu terjadi? Luka Tian Guhu cukup parah, tetapi semua yang terjadi telah membakar matanya. Setelah dia mendengar kata-kata Yun Ce, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah. Saat dia melihat ke belakang sosok yang sudah jauh itu, dia hanya bisa merasakan rasa malu dan rendah diri di hatinya. Betapa konyol dan lucunya perilakunya sebelumnya, itu terlalu konyol. Senior, tidak suka membunuhku, kata Tian Guhu. Meskipun suaranya lemah dan membosankan, masih ada sedikit kejelasan. Dia telah memanggil Yun Ce sebagai seniornya, tapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa usia sebenarnya Yun Ce bahkan tidak sepersepuluh dari usianya. Yun Ce tertawa kecil sebelum berkata, banyak orang ingin melarikan diri dari kurungan yang disebut wilayah ilahi utara ini. Karena terlalu sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di kandang ini. Namun banyak juga orang yang tidak pernah terpikir untuk meninggalkan kandang ini. Karena mereka kuat dan memegang posisi berkuasa. Mereka adalah penguasa wilayah ilahi utara, jadi mereka tidak perlu khawatir dengan kata bertahan hidup. Sebaliknya mereka memiliki akses eksklusif terhadap hal-hal yang orang lain bahkan tidak berani memimpikannya dalam 10 masa kehidupan. Mengubah. Melarikan diri. Kata-kata itu hanyalah lelucon yang menggelikan bagi mereka. Mereka mempunyai akses eksklusif terhadap apapun yang mereka inginkan, jadi mengapa mereka mengambil risiko dan mengubah apapun? Mengapa mereka berani menghadapi bahaya seperti itu? Wilayah ilahi utara tidak akan sepenuhnya lenyap selama masa hidup mereka, dan mengenai keturunan mereka, apa hubungannya dengan mereka? Kepala Tian Guhu tersentak dan matanya yang awalnya kusam dan redup mulai bergetar hebat. Orang-orang yang memiliki kekuatan paling besar, orang-orang yang seharusnya berada di garis depan dalam pertarungan melawan nasib mereka, tidak pernah sekalipun berpikir untuk bertarung. Jarang sekali orang seperti itu menghasilkan orang eksentrik seperti Anda. Tapi sayang sekali, kata Yun Ce sambil tertawa dingin, tindakanmu sangat kekanak-kanakan dan konyol. Praktisnya, bahkan lebih konyol daripada tindakanku saat itu. Dia berbalik, pandangannya tertuju pada Tian Guhu. Kasih sayang, kebenaran, hahaha, benda apa itu? Jika Anda ingin mengubah segalanya, Anda harus memiliki sifat kejam yang putus asa dan harus ada cukup darah untuk menutupi seluruh wilayah ilahi utara. Apakah kamu mengerti? Tubuh Tian Guhu bergetar hebat, seolah dia tersambar petir. Dia menatap mata Yun Ce, saat matanya sendiri mulai bergetar semakin hebat, dia tiba-tiba mulai berjuang untuk berdiri. Dia menahan rasa sakit karena lukanya yang terbelah saat dia terjatuh ke lututnya. Guhu, kamu. Tian Muyi tercengang. Faktanya, semua orang yang hadir tercengang dengan tindakan Tian Guhu. Bang! Kepalanya terbentur tanah saat dia bersujud pada Yun Ce. Dia telah bersujud dengan sekuat tenaga tanpa melindungi dirinya dengan energi yang besar. Jadi lukanya yang baru saja disegel telah dibuka kembali. Darah mengalir deras di dahinya dan ketika dia mengangkat kepalanya, wajahnya tidak hanya ternoda oleh darah, tetapi juga ternoda oleh air mata. Saya mohon senior, untuk menjadikan saya sebagai murid Anda. Guhu, bersedia mengikuti senior dan menjadi pelayanmu. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta dari saya hanya memohon agar senior memenuhi keinginan saya. Kata-kata Tian Guhu sangat mengejutkan Tian Muyi dan yang lainnya yang hadir. Tian Muyi praktis menerjang ke depan sambil meraih bahu Tian Guhu dan berkata, Guhu, apa yang kamu katakan? Dia segera berbalik dan berkata pada Yun Ce, Senior Ling Yun, luka anakku yang tercela terlalu berat. Pikirannya jelas-jelas sedang kacau,
jadi dia mengatakan hal yang tidak masuk akal sekarang. Saya harap Anda tidak tersinggung. Asal-usul Yun Che tidak diketahui, dan kepribadiannya eksentrik dan kejam. Bahkan jika mereka tidak memperhitungkan hal-hal ini, dia baru saja membunuh Raja Hantu Yama, jadi dia akan dikejar oleh alam Yama setelah ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Tian Guhu terlibat dengannya pada saat ini? Tian Guhu biasanya tidak akan pernah menentang kata-kata ayahnya, tapi kali ini, matanya tetap tertuju pada Yun Che saat dia berbicara dengan suara serak namun tegas, "Ayah kerajaan, putramu sekarang melihat lebih jelas daripada yang pernah saya alami dalam hidup saya." Petik 2. Tian Muyi benar-benar tercengang. Dia belum pernah melihat sorot mata Tian Guhu sebelumnya. Pada saat ini, kesedihan yang dingin melintas di hatinya ketika sebuah gagasan yang sangat jelas dan berbeda muncul di kepalanya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia tidak pernah benar-benar memahami putra yang paling dia banggakan. Guhu benar-benar sendirian. Dia adalah eksistensi penyendiri yang bahkan mengecualikan dia, ayah kerajaannya sendiri. Menganggapmu sebagai muridku. Yun Che berbalik ke arahnya. Saat ini, kamu masih jauh dari kualifikasi. Namun, aku mungkin masih berguna untuk hidupmu. Dan hari itu, tidak lama lagi. Suaranya masih melekat di telinga mereka, tapi Yun Che sudah lama terbang ke kejauhan. Hanya Tian Guhu yang tersisa menatap ke langit dengan kebingungan. Yun Che dan Qianye Yinger tidak segera berangkat dari Imperial Heaven Realm setelah mereka terbang dari Imperial Heaven Tower. Sebaliknya, mereka tetap tinggal di perbatasannya. Seluruh alam Yama pasti akan marah dengan pembunuhan paksa Yan Sangeng. Saya khawatir perburuan mereka sudah dimulai. Qianye Yinger mengucapkan kata-kata itu dengan suara lesu dan santai. Meskipun dia sudah selesai menyempurnakan setengah dari pelet dunia liarnya, budidayanya masih jauh dari masa kejayaannya. Namun, dia bahkan tidak pernah berani berharap bahwa dia akan memulihkan kekuatannya sedemikian rupa ketika dia berada dalam keputusasaan. Aku tidak menginginkannya dengan cara lain, kata Yun Che. Alam Yama telah bergolak seperti sarang lebah, dan alam bulan terbakar pasti telah mendengar tentang apa yang baru saja terjadi. Setelah menambahkan penyihir yang benar-benar ketakutan ke atas tumpukan benda ini, itu secara praktis menjamin bahwa Ratu Iblis akan bergerak. Qianye Yinger memandang Yun Che. Ini memang metode terbaik untuk bergerak maju, namun juga memiliki risiko paling besar. Tidak ada risiko, kata Yun Che. Lagi pula, dialah orang yang bisa menemukan kita tercepat. Iya, Qianye Yinger menghela nafas pelan. Jika Anda memiliki ketegasan dan kekejaman seperti ini di masa lalu, Anda tidak akan pernah berada dalam kondisi seperti itu. Yun Che menatapnya dengan dingin saat suaranya semakin dalam. Jangan terus-terusan memancing amarahku. Sebenarnya aku berharap melihatmu marah dari waktu ke waktu. Senyum tipis muncul di wajah Qianye Ying meskipun tatapan dingin Yun Che. Jika suatu hari nanti kemarahanmu sudah tidak ada lagi, maka itu adalah. Dia membiarkan kata-katanya terhenti saat dia memilih untuk tidak menyelesaikan apa yang dia katakan. Pada saat yang sama, dia secara alami menghindari tatapan Yun Che saat dia menatap ke kejauhan. Aku sangat penasaran. Qianye Yinger melanjutkan, bagaimana sebenarnya kamu ingin menggunakan Tian Guhu? Jika seseorang mempunyai kegunaan, mengapa tidak memanfaatkannya? Kata Yun Che. Bagus sekali, jawab Qianye Yinger. Dia tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Sepertinya Yun Che telah memikirkan banyak hal dalam setengah tahun yang dia habiskan untuk menyempurnakan pelet dunia liar.
Alam surga kekaisaran dan sebagian besar wilayah ilahi utara saat ini sedang berada dalam kegaduhan, yang semakin lama semakin intens. Majelis Penguasa Surgawi, sebuah acara yang menarik perhatian semua praktisi di wilayah ilahi utara, telah diinterupsi dengan cara yang sangat dramatis. Faktanya, kejadian itu terjadi secara tiba-tiba. Tian Guhu menderita kekalahan menyedihkan di tangan seseorang yang memiliki kekuatan yang sama dengannya. Raja Hantu Yama telah terbunuh, dan penyihir keempat melarikan diri karena kekalahan. Meskipun wilayah ilahi utara terus-menerus mengalami kekacauan, sudah terlalu lama sejak peristiwa penting dan mengejutkan seperti itu terjadi. Banyak orang dari 3 kerajaan bergegas menuju alam surga kekaisaran secepat yang mereka bisa. Bahkan ketika alam bintang berada di peringkat pertama setelah alam raja, ini adalah pertama kalinya alam raja menunjukkan begitu banyak kepedulian terhadap alam surga kekaisaran. Bahkan praktisi mendalam dengan peringkat terendah di Imperial Heaven Realm dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Namun, orang yang memicu seluruh kekacauan ini adalah orang paling tenang di ruang metaforis. Keduanya terbang dengan santai, pemandangan di bawah mereka terus berubah. Sebelum mereka menyadarinya, hutan bambu yang cukup luas telah muncul di bawah mereka. Aura bambu roh menyebabkan Yun Ce tanpa sadar melirik ke bawah dan pemandangan hutan bambu menyebabkan matanya terpaku untuk waktu yang lama. Masih tertinggal, di masa lalu, dia akan memikirkan Sulinger setiap kali dia melihat hutan bambu. Karena itu adalah bekas luka yang paling menyakitkan di hatinya. Hanya ketika dia bertemu kembali dengan orang yang telah hilang darinya, bekas luka ini akhirnya memudar. Namun kehilangan sesuatu yang telah diperolehnya kembali sangatlah menyakitkan hingga menusuk hati seseorang. Mata Phoenix Qianye Yinger sedikit miring saat dia berkata, tidak kusangka bambu hijau seperti itu dapat ditemukan tumbuh di wilayah ilahi utara. Ini memang sangat jarang terjadi. Dia dengan santai menyambar ujung lengan baju Yun Ce dengan jari rampingnya. Ayo turun dan melihat. Keduanya turun ke jantung hutan bambu. Aura kegelapan jauh lebih lemah di perbatasan alam surga kekaisaran. Meskipun bambu roh di tempat ini memiliki warna yang lebih gelap, aura yang dipancarkannya masih mempertahankan kesegaran dan kemurniannya, suatu hal yang jarang terjadi di bagian ini. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce melihat hutan bambu di wilayah ilahi utara. Mungkin itu karena aura di area ini terlalu murni dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, tapi mereka tidak bisa merasakan keberadaan monster kegelapan apapun di sini. Faktanya, tempat ini terlihat seperti sebuah tanah suci yang untuk sesaat telah dilupakan oleh dunia kegelapan ini. Ketika ibuku meninggal bertahun-tahun yang lalu, aku menguburkannya di dalam hutan bambu, kata Qianye Yinger dengan suara lembut. Meskipun dia adalah seorang selir kekaisaran, dia tidak pernah menikmati intrik istana. Mungkin, bahkan statusnya telah dipaksakan padanya. Sebagai ibu dari Dewi Brahma Monarch, orang dapat membayangkan bahwa dia sendiri adalah seorang wanita cantik yang memukau ketika dia masih hidup. Dengan membiarkannya beristirahat di hutan bambu, saya berharap dia akan selamanya bermandikan angin murni dan bersih yang mengalir melalui hutan, sehingga dia tidak perlu lagi dikotori oleh dunia kotor ini. Mata Qianye Yinger menjadi tidak fokus untuk sesaat dan suaranya juga menjadi lebih pendiam. Setiap kali saya kembali ke dunia nyata, saya akan mengunjunginya dan memberikan penghormatan kepadanya. Tapi sudah lama sekali sejak terakhir kali. Yun Ce diam-diam mengamati pemandangan di depannya. Selama hidupnya di Azure Cloud Continent, hanya ketika Sulinger meninggal dalam pelukannya,
dia menyadari bahwa hatinya telah ditelan oleh balas dendam dan kebencian. Namun, tidak peduli seberapa besar dia menyesali tindakannya atau membenci dirinya sendiri, tidak ada cara baginya untuk memutar kembali waktu. Ini juga alasan mengapa dia bersumpah akan melindungi orang yang dicintainya dengan seluruh kekuatannya ketika dia terbangun di benua langit yang mendalam. Agar dia tidak mengulangi kesalahannya. Pembalasan itu seperti iblis, ia akan membutakan matamu, melahap pikiran dan jiwamu, membakar semua harapan dan cahaya dalam hidupmu. Dia telah menegur Fen Juechen dengan kata-kata seperti itu bertahun-tahun yang lalu. Namun, dia kini telah jatuh ke dalam jurang kebencian dan balas dendam sekali lagi. Dan kali ini, dia membiarkan dendam dan kebenciannya menguasai dan menelannya sepenuhnya. Untuk mencapainya, dia tidak segan-segan melakukan apapun, tidak segan-segan mengorbankan segalanya. Itu adalah cara yang suram dan kejam untuk mencapai lingkaran penuh. Sebuah siklus tragedi dalam hidupnya yang sepertinya ditakdirkan untuk terulang kembali. Dia mulai berjalan maju perlahan. Setelah beberapa langkah, kabut di matanya telah menghilang dan menjadi dingin dan acuh tak acuh sekali lagi. Hutan bambu ini sangat besar dan ketika kedua orang itu perlahan-lahan berjalan di dalamnya, sesosok tubuh kecil dan halus muncul di depan mata mereka. Itu adalah seorang gadis yang tampaknya baru berusia 13 atau 14 tahun dan dia sedang bersandar di salah satu pohon bambu roh berwarna hijau tua. Tubuhnya sangat kurus dan penuh kotoran. Rambutnya liar dan kusut dan mereka bisa melihat luka samar di wajahnya. Dia memeluk pahanya dengan tangan saat tubuhnya yang bungkuk bersandar di pohon bambu. Tubuhnya memancarkan kelemahan yang akan menyebabkan hati seseorang sakit. Matanya yang setengah terbuka menatap dengan bingung ke kejauhan. Mata yang seharusnya penuh kehidupan dan energi itu malah kusam dan redup. Hanya ketika Yun Che dan Qianye Yinger berada 10 langkah darinya, dia menyadari kehadiran mereka. Dia bereaksi seperti burung yang terkejut dan mencoba melarikan diri dengan panik. Tapi sepertinya tubuhnya terlalu lemah. Bahkan sebelum dia bisa berdiri, kakinya bergetar hebat dan dia terjatuh ke tanah. Seluruh tubuh gadis itu gemetar saat dia meringkuk dalam posisi janin. Hanya ketika dia melihat Yun Che dan Qianye Yinger dengan jelas, teror di matanya akhirnya hilang. Namun, rasa lelah yang dirasakan seseorang setelah ketakutan yang luar biasa telah menyebabkan seluruh tubuhnya lemas dan dia tidak dapat berdiri dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah adegan yang terlalu sering terjadi di depan mereka. Tidak peduli seberapa berbakatnya seorang anak, jika masa pelatihannya terlalu singkat atau jika mereka tidak memiliki tetua atau kekuatan untuk melindungi mereka, sangatlah umum bagi mereka untuk mati muda karena lingkungan wilayah ilahi utara. Gadis di depan mereka ini sendirian, jadi jelas dia telah kehilangan semua perlindungannya. Selain itu, dia tinggal di alam surga kekaisaran, sebuah negeri yang berisi banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya, jadi jika dia tidak dapat menemukan pendukung kuat yang sesuai, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup di masa depan. Keduanya, senior. Saat dia melihat Yun Che dan Qianye Yinger, matanya menjadi berair dan dia mengumpulkan keberanian untuk memohon. Bisakah Anda memberi saya pelet pemulihan yang mendalam, bahkan makanan pun akan enak. Aku mohon dengan sangat. Di masa depan, saya pasti akan membalas kebaikan Anda. Wajah Yun Che tetap tanpa ekspresi tapi dia mulai berjalan ke arah gadis itu. Dia berhenti di depannya dan mengulurkan tangannya. Pelet seputih salju yang memancarkan aura sedingin es terletak di tengah telapak tangannya. Qianye Yinger bingung dengan tindakannya, tapi dia tidak mengungkapkannya secara lahiriah.
Ini adalah pelet berwarna salju yang berasal dari Frozen Cloud Asgard. Mengingat usia gadis ini, kultivasinya jelas jauh dari mencapai jalan ilahi sehingga pelet berwarna salju ini akan sangat membantunya. Ini akan memungkinkanmu memulihkan kekuatanmu dengan cepat dan juga akan sangat membantu kultivasimu. Makan itu. Setelah Yunce meletakkan pelet di tangan gadis itu, dia hanya berbalik. Gadis itu awalnya tertegun dengan tindakannya, tapi setelah itu dia menelan pelet berwarna salju seperti kucing kelaparan. Dia bahkan peduli apakah itu racun atau obat kuat yang tidak dapat dimurnikan oleh tubuhnya. Saat dia mengangkat kepalanya sekali lagi, air mata panas kini mengalir di wajahnya. Saya berterima kasih kepada kedua senior atas kebaikannya. Kalian berdua adalah orang yang benar-benar baik. Saya pasti akan membalasnya di masa depan. Aku akan mengingat kata-kata yang baru saja kamu ucapkan, kata Yunce sambil tertawa kecil. Hehehehe. Tawa lembut dan centil seorang wanita tiba-tiba terdengar di hutan bambu yang sunyi. Mereka bisa mendengar kecerobohan dalam tawa lesu ini dan itu terdengar seperti datangnya dari tempat yang jauh dan juga dari sebelah mereka. Saat tawa terdengar di telinganya, seluruh tubuh Yunce tiba-tiba lemas. Bahkan setelah tawanya mereda, perasaan mati rasa itu, sensasi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, masih belum hilang. Sebaliknya, itu menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia merasa tulangnya pun menjadi lunak dan lemas. Anak yang baik hati, sangat mengharukan hingga air mata hampir jatuh dari mata budak ini. Yunce telah mendengar suara surgawi yang tak terhitung jumlahnya selama hidupnya. Suara feng shui yang ringan dan lapang, suara dingin dan angkuh permaisuri iblis kecil, suara halus sensi, suara muswanyin yang dingin dan acuh tak acuh, bahkan di wilayah ilahi utara, dia telah mendengar suara Nan Huang Canyi yang sangat lembut. Namun hatinya telah jatuh ke jurang yang dalam dan lautan jiwanya hanya berisi kebencian. Selain itu, dia memiliki Qianye Yinger di sampingnya, jadi dia sudah lama mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi tergerak oleh pemandangan atau suara yang indah. Namun, suara yang terdengar di telinganya ini baru saja membuat tawa kecil, baru saja mengucapkan beberapa patah kata, namun menyebabkan setiap saraf di tubuh Yunce menjadi rileks, dan menyebabkan setiap helai rambut di tubuhnya bergetar lembut. Terlebih lagi, suara ini tidak mengandung energi atau kekuatan jiwa yang dalam. Alis Yunce sedikit merosot. Di sampingnya, ekspresi Qianye Yinger juga mengalami perubahan yang jelas. Saat itu, dia mendengar Qianye Fantian memberitahunya bahwa ada suara yang sangat menakutkan di wilayah ilahi utara. Ia bisa dengan mudah menembus tulang seseorang dan mencuri jiwa seseorang. Saat itu, dia yang masih sangat menghormati ayahnya, tidak meragukan perkataan Qianye Fantian. Dan setelah dia kembali ke wilayah ilahi utara, dia mengingat kata-kata ini berkali-kali. Namun, suara yang terngiang di telinganya masih sangat mengejutkannya, meski dia sudah bersiap untuk itu. Daya tarik itu berisi daya tarik yang sangat lembut dan halus, daya tarik yang juga sangat menakutkan. Bahkan kata-kata, melahap jiwamu dan menembus tulangmu tidak dapat menggambarkannya. Qianye Yinger telah mempelajari seni dan suara mempesona yang tak terhitung jumlahnya yang seharusnya menjerat hati dan jiwa seseorang. Dia telah melihat teknik ini dilakukan berkali-kali. Tapi dia selalu mencemooh teknik ini dengan jijik. Namun suara yang terdengar di telinganya jauh melampaui tingkat, suara menyihir, lama dan tidak ada jejak seni menyihir yang digunakan. Beberapa kata sederhana telah sepenuhnya mengabaikan pertahanan yang dibangun di sekitar jiwa Yunce dan Qianye Yinger, menarik setiap serat jiwa mereka.
Ini adalah suara iblis yang jauh melampaui pemahamanku, suara yang dapat menyihir dunia, suara yang seharusnya tidak ada di alam semesta ini. Dada Yun Ce membengkak dan baru tenggelam kembali setelah beberapa napas berlalu. Dia memandang gadis yang kebingungan itu sebelum berkata, "Kamu harus pergi. Semakin jauh, semakin baik." Kata-katanya membuat gadis itu tersadar dari linglung. Dia buru-buru bangkit dan lari ke kejauhan. Dia bahkan tidak berani bernapas sepatah kata pun. Tepat setelah gadis itu pergi, sosok hitam perlahan mulai menyatu di depan mereka. Sosok hitam ini muncul tanpa peringatan apapun, namun sepertinya dia tidak muncul secara tiba-tiba. Sebaliknya, sepertinya dia sudah berada di sana sejak lama. Seluruh tubuhnya terbungkus lapisan kabut hitam mengalir yang tampak hidup. Dia bergerak dengan lambat dan santai dan seolah-olah dia sedang berjalan keluar dari jurang kegelapan yang tidak diketahui. Setiap langkahnya menyebabkan cahaya di sekitar mereka meredup, dan menyebabkan bambu roh larut menjadi debu hitam yang berputar-putar. Asap hitam menyembunyikan sosok dan wajahnya, tapi siapapun tahu bahwa orang yang muncul adalah seorang wanita. Karena meskipun dia diselimuti kabut hitam, terlihat jelas bahwa dia mengenakan jubah hitam longgar dan setiap langkah yang dia ambil secara alami memamerkan lekuk tubuh menggairahkan itu. Setiap lekukan dan kontur menawan yang terungkap membuat hati dan jiwa mereka mati rasa. Tatapan Yun Ce menjadi kaku dan bahkan mata Qianye Ying membeku di tempatnya. Mereka tetap terpaku untuk jangka waktu yang lama. Hanya sekilas pandangan kabur tentang penampilannya yang telah membuat mereka berada dalam kondisi seperti itu. Jika kabut hitam ini tersebar, sosok iblis macam apa yang akan muncul di hadapan mereka? Tidak peduli apakah itu Yun Ce atau Qianye Yinger, mereka belum pernah bertemu seseorang yang suara dan sosoknya bisa memberi mereka perasaan takut yang sangat jelas. "Aku curiga kita akan segera bertemu," kata Qianye Yinger sambil diam-diam menyatukan jari-jarinya. Wanita yang diselimuti kabut hitam itu tidak mengeluarkan energi besar apapun atau menunjukkan kekuatan apapun, namun dia telah menyebabkan Qianye Yinger merasakan kewaspadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Tapi saya tidak pernah menyangka akan secepat ini. Sepertinya kesabaranmu jauh lebih tipis dari yang kukira." Qianye Yinger perlahan melangkah maju, bibir gioknya sedikit terbuka saat dia perlahan mengucapkan nama wanita ini. "Ratu Iblis Wilayah Utara, Qi Wuyao."